Ini menjadi masalah gitu loh. Artinya kenapa semuanya jadi keblingsatan ketika seorang Ferdinand ngomong seperti itu? Kita nggak tahu nih apakah memang tetap semangat Bu Lucy. Iya, Napoleon Bonaparte. Bukannya lu lagi di penjara nih Napoleon. Lu kabur ya? Iya. Napoleon. Loh. Ya Pak Bau, selamat malam. Selamat malam. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat semua penghuni Zoom Nabi ke-26. Tadi buat ganjel ini. Tema hari ini tentang Ferdinand ya. Yang saya baca ramai di Twitter seperti itu. Ya seperti yang disampaikan Ibu Lucy tadi juga, memang kita semua jadi apa ya? Kelihatannya kita menjadi orang idiot semua ya dengan statement cuitan Twitter seperti itu, dan kemudian begitu banyaknya manusia yang tersinggung gitu. Karena secara jelas di situ tidak ada disinggung sama sekali nama Tuhannya siapa, nama agamanya siapa. Artinya si Ferdinand sendiri mempunyai alibi itu adalah sebagai imajiner dia. Artinya dia punya hak untuk mengatakan itu sebagai imajiner dia. Namun ketika begitu banyak orang tersinggung, permasalahannya adalah kenapa harus tersinggung gitu loh. Kalau memang yang dinyatakan oleh si Ferdinand ini adalah Allahku luar biasa, Allahmu lemah, permasalahannya sekarang, kenapa dari umat agama lain, seperti yang kita tahu ya, seperti Hindu dan Buddha segala macam, nggak ada yang tersinggung gitu loh. Karena di sini kan sudah jelas statementnya Ferdinand itu kan tidak menyebutkan nama Allahnya itu siapa. Kalau kita kan punya identitas dengan penyebutan nama Allah kita adalah Tuhan Yesus gitu kan. Kalau misalnya Islam ya Allah SWT kan gitu nah. Nah kalau memang secara spesifik memang Ferdinand menyatakan bahwasannya itu adalah maaf saya bilang contoh misalnya menunjukkan kepada Allahnya sesuatu agama yang lain, mungkin dia bisa dipersalahkan di sini gitu loh. Karena ini kan dua sisi yang berbeda sekali ya. Artinya dia mempunyai alibinya imajiner. Kalau kita ambil contohnya Abdul Somad, dia mempunyai alibi saya di depan jemaat saya atau umat saya. Tapi kan ini kan udah jelas kalau dia kan memang menuju kepada satu agama. Disalib ada jin kafir dan selalu memanggil haleluya. Itu kan sudah jelas identitas agama mana yang akan dia tuju. Tapi kalau Ferdinand kan tidak. Ini menjadi masalah gitu loh. Artinya kenapa semuanya jadi keblingsatan ketika seorang Ferdinand ngomong seperti itu. Kita nggak tahu nih apakah memang kasus yang kemarin si Bahar Smith itu masuk atau yang seperti ramalan tadi ke-26 itu menjadi barteran, kita nggak tahu juga. Tapi inilah saya bilang kita ini menjadi sangat idiot. Bangsa ini jadi sangat idiot gitu loh. Misalnya dengan ketersinggungan yang saya bilang yang terlalu dibuat-buat gitu loh saya bilang. Karena semua orang mempunyai hak untuk mempunyai imajiner sendiri. Kecuali kalau dia mungkin secara spesifik menunjukkan kepada identitas agama tertentu, kepada nama Tuhan agama tertentu, bisa saja kan? Karena kan Allah dalam definisi pemikiran si Ferdinand ini bisa saja kalau mau dilarikan bisa saja ke Dewa Wisnu lah atau Siddhartha Gautama, bisa saja kan? Iya, atau jangan-jangan Ferdinandnya kan juga masih Islam juga, karena kalau nggak salah Ferdinand itu mualaf loh. Nah itu dia masalahnya Pak Paul. Kalaupun memang kita duga dia masih Islam, artinya kan ini kenapa harus menjadi saat satu hal yang menjadi tersinggung? Cuma karena memang identitasnya sebagai Ferdinand Huta-Hayan itu adalah orang Batak. Orang Batak itu identik adalah orang Kristen. Iya. Berarti sebenarnya yang laporan ini yang rasis, yang SARA. Ya itu sebenarnya rasis. Balik kalau saya jadi Ferdinand kita tempur ya. Cuma kan masalahnya hukum di Indonesia nggak kayak gitu cara mainnya. Betul. Apalagi orang Batak di Indonesia itu kan memang sudah dicap orang Israel, Pak.
Ya. Dalam tanda kutip orang Israel kecil gitu loh. Mengidentikan dirinya dengan Israel kan, soalnya orang Batak ini kan Betul. jauh itu kan. Betul, Pak. Karena memang ada sampai sekarang memang yang saya tahu seorang peneliti orang Batak sampai sekarang ingin memperjuangkan bahwasannya ras orang Batak itu adalah bagian dari Israel. Dan sampai sekarang masih belum diakui Israel, tapi dia masih terus berusaha terus. Itu saya pernah dengar ceritanya seperti itu. Jadi artinya Raja Batak, manusia Batak pertama itu memang itu adalah dari Israel kuno. Ya. Konon katanya, gitu loh Pak. Ya tapi kalau saya lihat sih degil-degilnya Pak ya sama dengan orang Israel, orang Batak ini Pak. Gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat seperti ini Pak, mungkin saya sendiri secara pribadi sih sebenarnya nggak terlalu dalam tanda kutip nggak terlalu suka dengan Ferdinand ini karena terlalu banyak intriknya ketika dulu dia bagaimana musuh Jokowi, Demokrat dulu ya. Ya sampai dia terkenal dengan si sempak merah segala macam kan gitu kan. Makanya waktu dia ada di Zoom Pak Paul saya nggak terlalu banyak komen karena di Twitter saya sering berdebat sama dia. Gitu loh. Nah jadi track record Ferdinand sendiri pun juga kurang bagus. Artinya kalau mau diambil track record dia begitu banyak juga kok minus-minusnya. Kalau misalnya orang yang rajin di Twitter dia sering kok dikulitin sama netizen yang lain dari bentuk masalah yang lain-lain, masalah pribadinya. Ya memang ada banyak minusnya juga Pak. Jadi saya di sini sebenarnya tidak ada niat untuk membela si Ferdinand, cuma dalam hal ini saya objektif memikirkan cuitan sesederhana ini bisa membuat bangsa ini menjadi idiot. Itu loh Pak. Seperti yang kembali terulang kan seperti MKC Pak. Akhirnya kan vonisnya bukan penistaan agama kan. Akhirnya jadi berita hoax. Iya, jadi berita hoax. Ya lucu kan? Ya, kan jadi lucu. Laporannya pertama kali penistaan agama, laporannya. Tapi tiba-tiba tuntutannya jadi menyebarkan hoax kan. Nah sekarang masalahnya dan pasalnya 10 tahun lagi kurang asem kan? Kurang asem nah, itu. Itu dia Pak masalahnya. Betul. Hoaxnya di mana sekarang gitu loh. Artinya kalau memang itu berita hoax berarti sama dong dengan seperti apa yang terjadi dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Nah, sekarang masalahnya hukumannya kenapa jadi beda? Pasal yang dikenakan apakah sama apa enggak Pak? Kalau seperti itu. Kan itu Pak yang menjadi pertanyaan sekarang. Yang saya masih mikir betapa tololnya pengacaranya KC. Pasal dari penistaan agama bisa di tengah jalan bisa jadi berita hoax loh. Ya. Nah, itu dia Pak. Harusnya dilepas dulu, ya kan? Karena kan tidak ada yang melaporkan KC untuk berita hoax. Mereka melaporkannya penistaan agama. Penistaan. Wah itu kalau saya jadi pengacaranya KC, wah saya itu bisa ngeri itu. Cara saya belanya itu ngeri itu. Bahkan itu kan justru masalahnya Pak, dia punya nyali apa enggak? Kan itu masalahnya. Nggak punya nyali. Pengacaranya KC itu malah jeblosin KC kok sengaja kok. Kan dia memang mencari belas kasihan buat dapat donasi. Ya nggak bisa lah. Kalau dapat dari kita kemarin 400 juta aja udah nggak jelas kemana semua, dimakan semua sama mereka. Betul, dan terus terang saja saya bilang itu satu kesalahan yang sangat fatal lah ketika kasusnya MKC itu bukannya malah kita bersatu, malah kita jadi pecah belah, malah banyak yang memfitnah Pak Paul. Artinya kan kita sendiri kan ngikutin proses itu, bagaimana donasi itu sampai. Tapi kan masalahnya kan yang diminta oleh teman-teman dan Pak Paul sendiri yang sudah menggalang donasi itu keterbukaan kan gitu kan. Jadi ketika masalah keterbukaan itu menjadi sangat hal sensitif bagi mereka, berarti something wrong. Ada apa sih? Uang itu dikemanain sih sebenarnya kan gitu. Harusnya kan ada audit. Karena itu kan bukan uang pribadi. Kan gitu. Nah, ternyata dengan segala banyak intrik yang terjadi, sampai mereka pernah sudah mengumpulkan uang 1 miliar, tapi kan ternyata kan bohong kan gitu kan. Itu loh masalahnya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita dari awal solid itu mungkin kondisinya MKC juga tidak seperti ini. Itulah. Karena memang dari awal memang kasusnya sudah penuh dengan rekayasa. Iya. Dan betul yang seperti saya masih ingat Pak Paul bilang waktu ujung-ujungnya di pengadilan nanti percayalah
Pak Paul sempat saya masih ingat, percayalah pasti bukan kasus penistaan agama nantinya. Pasti nanti akan judulnya kasus yang lain. Nah, ternyata betul kan sekarang berita hoax kan. Nah, yang membuat kalau kita menjadi bingung berita hoaxnya di mana sekarang? Itu loh permasalahannya. Iya. Nah, itu yang kita nggak ngerti ya, dari pihak Lori-nya kok bisa menerima begitu aja persidangan itu sebagai berita hoax. Ya mungkin saya awam secara hukum, cuma ini kan sudah melenceng jauh dari mulai ditersangkakan sebagai penistaan agama menjadi berita hoax. Itu kan udah nggak sinkron sebenarnya. Iya. Tapi kenapa harus dipaksa diteruskan? Harusnya lawyernya seperti Pak Paul bilang itu ya harus benar-benar fight gitu loh. Karena ini kan sudah jelas rekayasa jadinya kan gitu. Jadi serem ya. Jadi dengan keberhasilan MKC seperti ini Pak, jadi artinya membuat orang-orang ini ini, oh ternyata orang Kristen itu gampang ditakutin. Dengan begini saja mereka harus kita redam. Nah, Ferdinand ini bakal jadi uji coba baru lagi nih. Meskipun tweetannya dia hanya sesederhana itu ya, tapi akan dibuat rekayasa bagaimana itu harus ke penistaan agama dulu. Bagaimanapun harus dibejarkan dulu. Karena itu niatnya, Pak. Itulah, Pak. Jadi ya saya sih berharap sebenarnya dengan Pak Kapolri sekarang yang kebetulan Kristen ya, dengan adanya beberapa gebrakan-gebrakan yang ya mungkin masih jauh, tapi kita berharaplah dari Pak Kapolri sekarang bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memuliakan Tuhan Yesus ya. Artinya bisa mengambil kebijakan-kebijakan supaya polisi itu menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih objektif memandang gitu loh Pak. Kita berharaplah dengan masa jabatan Pak Kapolri sekarang ini kalau bisa kita dorong supaya beliau bisa memuliakan Tuhan Yesus dalam setiap kebijakannya. Itu aja Pak Paul komentar saya hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Makanya kalau saya melihatnya itu bukan masalah hukumnya loh, tapi ini memang orang Islam itu mau barter-barteran satu. Ya, dia maunya orang Islam itu kan maunya menang-menangan kan. Betul. Ya kan, itu memang tujuannya mau barter-barteran. Ya, coba lihat itu nanti. Yang kedua, memang mereka mau mengintimidasi kita supaya kita nggak berkutik, ya kan? Tetapi mereka lupa ada suara saya di sini kan, nggak akan diem, ya kan? Nah, kecuali nanti Abdul Somad sama Ketua MUI si Anwar Abbas tiba-tiba masuk, ya mungkin saya akan jauh lebih diem ya. Walaupun target saya kan sebenarnya kan si Anwar Abbas sama Wapres kan target saya kan. Dari awal kan target saya memang ini kan MUI sama Wapres sama Yusuf Kalla ya. Dulu kan Yusuf Kalla. Target kita kan itu. Nah, tetapi kan masalahnya sebetulnya Yusuf Kalla dan Wapres ini kalau cecunguk-cecunguknya ini udah dibungkam semua ya dia nggak bisa apa-apa. Sekarang itu orang-orang Arabnya kejang-kejang kan, karena namanya rusak kan mereka orang-orang Arabnya ini kan. Nah, orang-orang Arab yang di Indonesia ini kan cuma bisa ngehe doang, nggak ada sumbangsinya apa-apa buat Indonesia. Nggak ada satupun orang-orang Arab di Indonesia yang menjadi sumbangsi untuk bangsa Indonesia, nggak ada. Bahkan keluarganya si Najwa Shihab aja, Quraisy Shihab aja nggak ada sumbangsinya apa-apa, ya kan? Apalagi Arab pesek Pak ya. Apalagi Arab pesek macam si Bahar sama si babi berisik ini kan. Nggak ada. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi dua hal ini kan memang sangat menjadi concernnya kita. Tetapi balik lagi ya, endingnya Galarua kan nanti memang class action. Karena memang untuk Indonesia bisa mengalami pemulihan, dan saya percaya itu bukannya mustahil, bisa. Indonesia harus minta maaf kepada orang-orang minoritas, kepada ex-PKI, kepada keluarga PKI ya, yang mengalami persekusi kan selama satu generasi kan. Indonesia harus minta maaf. Kedua, kepada orang-orang minoritas, Ahmadiyah, Syiah, orang Kristen, ya, Saksi Yehova. Kalau Indonesia harus minta maaf loh. Terus ketiga kepada orang-orang Tionghoa, orang-orang keturunan Cina peranakan di Indonesia.
kepada tiga ini Indonesia harus minta maaf. Kalau Indonesia tidak minta maaf, nggak akan lepas kutuknya itu. Muter-muter nanti itu lagi balik lagi. Ya, begitu ada permintaan maaf dari Indonesia, dari negara Indonesia, dari pemuka-pemuka agama Islam, ya, yang secara formal ya, yang artinya itu memang disahkan, itu nanti akan mulai ada terobosan-terobosan. Kalau nggak bisa. Ya, kalau nggak ada rekonsiliasi, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah Indonesia dan dari orang Islam, maka akan terus terjadi gini lingkaran setan. Wah, itu mah itu udah psikologis bangsa ya. Itu psikologi bangsa. Kalau tidak, mengapa Eropa bisa maju? Eropa itu melakukan tindakan yang buruk loh. Ya, kolonisasi itu, imperialisasi itu, kok tindakannya tidak baik. Tapi Eropa berani dengan jantan minta maaf, dengan gentle. Amerika berani minta maaf. Australia berani minta maaf. Jepang berani minta maaf. Indonesia nggak berani, terlalu pengecut. Nggak ada negara-negara Arab minta maaf. Nggak ada. Karena memang nggak merasa bersalah. Mereka memang biadab ajarannya, konsep dalam kepalanya memang kebiadaban semua. Makanya mereka nggak pernah minta maaf. Makanya akhirnya ya lingkaran setan. Dari kebiadaban kepada kebiadaban. Itu yang terjadi. Dan itu yang mau kita hantam habis-habisan. Supaya mereka nyadar. Terutama Indonesia, kita mah nggak urusan orang-orang Arab, memang mereka negara tempatnya, memang negara terkutuk, banyak orang-orang mati di sana. Tetapi kita lihat Indonesia, ya kan selamanya kan begitu. Nah, saya sih tadi saya ngomong dengan salah satu pejabat senior lah ya di Indonesia, saya bilang, andai saja Indonesia itu mau mengakui kesalahannya, maka kan ini ya, Jokowi itu harusnya di periode yang kedua ini dia mau tangan besi seharusnya. Tapi sayang Jokowi nggak punya nyali. Ya, Jokowi itu lemar-lemar, yaitu si Luhut Binsar ya. Memang terlalu banyak pakai ewu. Padahal kalau Jokowi mau kayak Gus Dur, selesai loh, cepat pulih Indonesia. Ya, ini sabda Nabi ke-26 ya, asli dari Jibril. Kalau Jokowi mau memimpin rekonsiliasi kepada atau keluarga PKI, rekonsiliasi kepada kaum minoritas Syiah, Ahmadiyah, Kristen ya, dan termasuk kepada saksi Yehova. Kan saksi Yehova sempat dipersekusi juga. Ketua PGI itu harusnya mewakili orang Kristen minta maaf kepada saksi Yehova loh, atas persekusinya kepada saksi Yehova. Ya, saya bukan saksi Yehova. Ya, saya banyak menyadarkan saksi Yehova. Cuman mereka tidak layak dipersekusi. Nggak bisa, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya kan? Terus juga kepada orang-orang Tionghoa. Indonesia cepat selesai. Apakah Indonesia, dan juga kepada rakyat Papua. Mana Indonesia pernah minta maaf kepada rakyat Papua? Nggak pernah. Duitnya dirampok, emasnya dirampok itu orang Papua itu. Emasnya dirampok habis-habisan, orang-orangnya dibunuhin semua, bangsat. Pemerintah Indonesia ini bangsat biadab, ya kan? Emasnya dirampok, orang-orangnya dibunuhin semua. Gila ini. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Makanya kalau 2024 beneran ternyata gereja gagal, ya, diberi kesempatan untuk berdiakonia, untuk mengambil alih ya spiritnya di Indonesia itu ya. Ya, saya akan komitmen dukung Papua Merdeka 2024. Serius ya, teman-teman yang sudah di sini siap-siap. Saya juga udah standby siap-siap. Gitu ya.